Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dita Alia Dewi, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, berkesempatan untuk hadir dan memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk hadir dan mendengarkan penyuluhan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebelum membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka akan lebih tepat apabila kita membahas mengenai apa itu pajak dan bagaimana manfaat pajak untuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh setiap warga negara, baik itu orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa ada imbalan secara langsung untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi reguleren, artinya pajak itu mengatur, menetapkan kebijakan. Yang kedua adalah fungsi budgeter, di mana pajak ini merupakan sarana bagi negara untuk mengumpulkan pundi-pundi kas ke dalam negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara guna kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apa sih manfaat dari pajak itu? Kenapa imbalan yang kita terima itu secara tidak langsung? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menyajikan data berupa postur anggaran APBN tahun 2020. Dalam postur anggaran APBN 2020 disebutkan bahwa pendapatan negara adalah sebesar 2.233,2 triliun dan belanja negara adalah sebesar 2.540,4 triliun. Dalam pendapatan negara tersebut, sebesar 1.865,7 triliun berasal dari penerimaan perpajakan, yang mana nantinya pendapatan negara itu akan digunakan untuk belanja negara. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan salah satu penopang dari pendapatan negara. Atas penerimaan perpajakan itu nanti akan dialokasikan ke berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, agama, dan sektor-sektor lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan ilustrasi alokasi pajak. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mencoba untuk mengetahui sebenarnya kemana sih pajak yang saya bayar ini dialokasikan, nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ke website Kementerian Keuangan untuk mencoba mencari tahu kemana sih alokasi dari pajak yang Bapak dan Ibu sekalian bayar. Pada ilustrasi ini saya menggunakan nominal 1 juta, artinya adalah saya membayar pajak sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini dialokasikan ke belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. Atas uang 1 juta yang saya bayarkan kepada negara itu akan dialokasikan ke belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. Nah, belanja pemerintah pusat ini sendiri dibagi lagi akan dikontribusikan ke perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, serta pelayanan umum. Nah, untuk kontribusi pajak saya terhadap belanja ke daerah dialokasikan ke dana desa, dana insentif ke daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana alokasi khusus non-fisik, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan tarif pajak UMKM. Sebelum tahun 2013, wajib pajak badan termasuk UMKM dikenai tarif PPh sebesar 12,5% dan 25%, di mana wajib pajak itu harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Sedangkan dalam melakukan pembukuan dan pencatatan itu adalah suatu hal yang sangat rumit dan sulit untuk dilakukan oleh seseorang yang belum terbiasa atau tidak pernah melakukan pembukuan atau pencatatan sebelumnya. Oleh sebab itu, pada bulan Juli tahun 2013, pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan peredaran usaha atau peredaran bruto di bawah 4,8 miliar akan dikenakan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto dan pajak ini bersifat final.
Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2018, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana tarif PPh ini turun dari 1% menjadi 0,5%. Sebenarnya apa sih alasan dari pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut? Jadi ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di mana UMKM di Indonesia ini setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga pemerintah ingin memberikan suatu insentif atau suatu dorongan agar UMKM di Indonesia ini semakin berkembang dengan cara menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Selain itu, apa sih alasan pemerintah menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018? Adapun alasan tersebut, yang pertama adalah untuk mendorong UMKM agar ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Yang kedua, untuk mempermudah pembayaran dan tarif pajak yang lebih rendah. Yang ketiga adalah sebagai sarana bagi UMKM untuk ikut serta berkontribusi kepada negara. Nah, siapa saja sih yang bisa memanfaatkan tarif 0,5% tersebut? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, disebutkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, badan berbentuk CV, firma, koperasi, dan perseroan terbatas yang memperoleh atau menerima penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar atau tidak lebih dari 4,8 miliar. Akan tetapi, dalam penerapan tarif 0,5% ini terdapat jangka waktu baik bagi orang pribadi maupun badan. Adapun jangka waktu untuk orang pribadi adalah 7 tahun. Sedangkan untuk badan berbentuk CV, firma, dan koperasi adalah 4 tahun, dan jangka waktu badan berbentuk perseroan terbatas adalah 3 tahun. Jangka waktu ini dihitung sejak untuk WP baru adalah sejak tahun pajak terdaftar, dan untuk WP lama sejak tahun pajak peraturan pemerintah ini berlaku. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa sih perlu ada jangka waktu dalam penggunaan tarif pajak ini? Tujuannya adalah agar selama jangka waktu tersebut, wajib pajak dapat mempelajari bagaimana cara membuat pembukuan dan atau pencatatan yang baik dan benar, sehingga setelah jangka waktu itu terlewati, walaupun omset dari wajib pajak kurang dari 4,8 miliar, maka wajib pajak harus melakukan pembukuan atau pencatatan dan menggunakan tarif normal antara 12,5% atau 25%. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa penggunaan tarif 0,5% itu dibatasi? Nah, tujuan dari dibatasinya atau adanya jangka waktu penggunaan tarif tersebut adalah wajib pajak diharapkan selama jangka waktu tersebut wajib pajak belajar bagaimana cara membuat pembukuan dan atau pencatatan yang baik dan benar, sehingga setelah jangka waktu itu terlewati, walaupun omset pajak dari wajib pajak kurang dari 4,8 miliar, wajib pajak harus melakukan pembukuan dan menggunakan tarif PPh normal, yaitu 12,5% atau 25%. Akan tetapi, ada beberapa wajib pajak yang tidak diperkenankan untuk menggunakan tarif 0,5%. Antara lain, yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk menggunakan tarif umum atau tarif sebesar 12,5% atau 25%. Nah, di mana wajib pajak ini wajib untuk melakukan pembukuan dan tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Kemudian yang kedua adalah CV atau firma yang merupakan sekumpulan dari orang yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini seperti apa? Seperti dokter, akuntan, kemudian notaris, aktuaris, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak yang memperoleh fasilitas 31 PPh pasal 31A dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dan yang terakhir adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah penghitungan pajak UMKM. Nah, sebelum menghitung menggunakan tarif 0,5%, maka wajib pajak harus mengerti bahwa peredaran usahanya harus kurang dari 4,8 miliar. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan tarif 0,5% dengan penghasilan bruto setiap bulan dari wajib pajak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembayaran pajak UMKM. Bagaimana sih pembayaran pajak UMKM itu? Yang pertama, disetor sendiri setiap bulannya oleh wajib pajak. Dan yang kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.